Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 9, jumpa lagi pada pelajaran IPA. Kali ini pada semester genap kita akan bahas materi pertama, yaitu kemagnetan. Ya, perhatikan. Kalian tentunya tidak asing lagi dengan istilah magnet ya. Di sekitar rumahmu banyak sekali alat-alat yang menggunakan magnet ya. Kita lihat contoh, misalnya ada speaker atau pada salon itu ya, di belakangnya itu ada magnetnya ya. Kemudian semua alat yang berputar seperti kipas angin, blender, mesin cuci ya, kemudian pompa air, itu buka pasti ada magnetnya ya. Kemudian dinamo ya, di televisi itu alat di tape recorder dan sebagainya itu mengandung magnet. Bahkan pengembangan lebih jauh dengan ilmu magnet adalah penggunaan misalnya pada keping CD ya, itu untuk menyimpan lagu, menyimpan gambar itu dalam bentuk sinyal-sinyal magnet yang ada di dalam keping CD itu pada pita kaset ya. Bahkan pada flash disk ya, menyimpan data-data pada flash itu yang menggunakan sistem magnetik. Tidak hanya itu, sistem magnet juga berkembang lebih pesat lagi dengan menggunakan gelombang, namanya gelombang elektromagnetik. Itu juga merupakan pengembangan dari ilmu magnet. Maka kita belajar magnet sebenarnya sangat penting sekali ya. Sebagai basicnya teknologi, kita pelajari ilmu dasar kemagnetan ya. Makanya kalian pelajari baik-baik ya. Nah, sekarang apa itu magnet ya? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Itulah magnet ya. Jadi benda yang bisa menarik benda lain. Nah, kata magnet berasal dari kata Yunani, bahasa yang namanya magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Di dulu memang sudah ada batu dari alam yang sudah memiliki sifat magnet. Jadi nama magnet itu berasal dari nama daerah, namanya Magnesia. Daerahnya namanya Magnesia. Tempat pertama kali ditemukannya magnet ya. Ada sebuah batu yang bisa memiliki kemampuan menarik benda lain. Wilayah ini berada di wilayah Yunani pada masa lalu yang sekarang namanya menjadi Manisa. Ini berada di wilayah Turki. Ini awal ya. Jadi magnet itu suatu jenis material ya, yang mempunyai sifat menarik material yang lain atau yang sejenis ya, dengan suatu gaya yang dimilikinya ya, gaya tarik ya. Gaya inilah yang dinamakan dengan nama gaya magnetisme ya. Nah, sekarang kita kenalkan ciri-ciri magnet. Yang pertama adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi ada dua kutub. Nah, kemudian dua kutub itu jika didekatkan, maka kalau kutubnya sama dia akan saling tolak menolak. Tapi kalau kutubnya berbeda, dia akan saling tarik menarik ya. Ini kalau misalnya kutub utara dengan selatan didekatkan akan saling tarik menarik ya. Tapi kalau kutubnya sama, utara dan utara didekatkan, dia akan tolak menolak. Itu ciri-ciri utama. Kemudian magnet juga memiliki medan magnet dan garis-garis gaya magnet ya. Ini ada sebuah percobaan, misalnya ini gambar asli ya. Jadi ada kertas ya, kertas HVS ya, kertas buku, di bawahnya dikasih magnet batang ya. Jadi magnet batang ditutupi kertas, kemudian di atas kertas itu ditaburi serbuk besi ini.
maka akan menghasilkan garis-garis seperti ini. Ini adalah bentuk semacam serbuk besi ditaburkan di atas kertas yang di bawahnya terdapat magnet. Akan membentuk garis-garis seperti ini. Ini menunjukkan garis-garis ini adalah semacam garis-garis khayal, garis goib. Ya, ini seperti ini kalau digambarkan. Jadi inilah namanya garis-garis gaya magnet. Nah, jadi kalau dilihat dengan mata biasa nggak kelihatan, tapi kalau dibuktikan dengan menggunakan serbuk besi akan membentuk garis-garis seperti ini. Nanti kalau kita ketemu bisa kita praktekkan langsung ya. Nah, inilah namanya garis-garis gaya magnet. Nah, ternyata arahnya ini. Ini yang merah itu kutub utara, yang biru kutub selatan. Di arahnya dari utara menuju selatan ya. Jadi yang utaranya keluar, selatannya masuk panahnya ya. Jangan balik ya. Utaranya keluar, yang selatan masuk. Jadi utara menuju ke selatan. Nah, daerah yang masih mengandung garis-garis gaya magnet itu dinamakan medan magnet ya. Jadi ini namanya medan magnet. Itu suatu daerah yang masih terdapat garis-garis gaya magnet. Jadi bedakan antara garis-garis gaya magnet dan medan magnet. Kalau garis-garis gaya magnet itu ya seperti ini, garis-garis. Kalau medan magnet yaitu daerah di sekitar magnet yang masih mengandung garis-garis gaya magnet itu. Ya. Nanti kalau digambarkan utara selatan ya arahnya dari utara menuju selatan. Nah, kalau ini utara-utara dia saling tolak menolak, dia keluar. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya magnet ya, kita dekatkan paku misalnya. Kalau paku itu masih jauh di luar medan magnet, maka paku itu nggak tertarik. Atau besi misalnya, kita dekatkan besi. Kalau besinya masih di luar wilayah medan magnet, maka besinya nggak akan tertarik. Tapi kalau besinya sudah masuk ke dalam wilayah medan magnet ini, maka besi itu akan tertarik. Ya, kalau berada di ujung ini, di kutub ini, ketarikannya lebih kuat, lebih kencang. Karena ini garis-garisnya lebih rapat itu. Ya. Begitu. Ini contoh bentuk-bentuk magnet ya. Ada magnet berbentuk tapal kuda, namanya magnet ladam, bentuknya mirip U ya, tapi agak melengkung. Ada bentuk batang seperti ini utara, ini kutub selatan. Kemudian ada bentuk U biasa, ini kan ladam beda ya. Berbentuk keping seperti logam, berbentuk jarum seperti pada kompas, dan berbentuk silinder. Ini contoh-contoh bentuk magnet. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa benda itu bisa memiliki sifat menarik benda lain atau memiliki sifat magnet? Nah, ternyata benda tersebut bisa menjadi magnet karena arah magnet elementernya itu searah atau teratur. Apa itu magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet yang paling kecil, yang berupa atom-atom itu. Suatu benda akan bersifat magnet jika magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama atau beraturan. Sedangkan benda yang tidak bersifat magnet itu magnet elementernya tidak searah, acak. Digambarkan seperti ini. Ya. Ini benda yang bersifat magnet itu, ini namanya magnet elementer, yang tanda panah kecil ini namanya magnet elementer. Arahnya searah. Dan benda yang bukan magnet itu arahnya acak. Ya, itu ini bedanya ya. Jadi suatu benda menjadi magnet karena apa? Magnet elementernya searah. Ini gara-garanya itu. Nah, benda bukan magnet arahnya tidak teratur. Nah, ini konsep magnet elementer. Kemudian kita bisa membuat kita punya cara untuk membuat magnet. Jadi bisa membuat magnet sendiri dengan cara magnet buatan ya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggosok dengan arah searah ya. Jadi jangan bolak-balik ya, maju mundur bukan, tapi searah. Jadi cara ini tanda panahnya itu, arahnya itu seret ya, seret dari arah terus, dari sini terus searah. Jangan bolak-balik seret bukan ya, searah.
Nah, tujuannya itu seperti sisir ya. Kalau kamu nyisir rambutmu acak-acakan, itu tentunya nyisirnya harus searah kan. Kalau nyisirnya bolak-balik kan tidak akan rapi-rapi. Jadi fungsinya searah itu sebetulnya seperti menyisir ini. Ini tadinya besi biasa, bukan magnet, tapi ketika digosok dengan magnet yang searah, maka magnet elementernya yang ada di besi ini tadinya magnet elementernya kan tidak teratur arahnya acak, tapi ketika digosok searah maka menjadi searah. Jadi seakan-akan menyisir magnet elementernya itu, jadi menjadi searah. Kalau sudah searah maka besi ini akan berubah jadi magnet. Yang kedua, cara kedua yaitu dengan cara induksi. Apa itu induksi? Induksi itu artinya merambat. Jadi magnet itu ternyata bisa merambat. Seperti kamu menghangatkan badanmu di api unggun, ya, maka tadinya badanmu dingin, ketika berlama-lama berdekatan dengan api unggun, maka badanmu menjadi hangat, ya, dipegang hangat. Kenapa? Karena adanya induksi kalor atau panas dari api ke badanmu, ya. Nah, ini demikian juga dengan magnet, juga memiliki kemampuan merambat. Jadi ada karena pengaruh gaya magnet di sekitar. Di penyebabnya apa? Karena magnet elementernya akan mungkin terpengaruh oleh medan magnet itu sendiri. Kan di sekitar medan magnet, ya, di sekitar magnet kan ada medan magnet. Ketika ada benda lain dekat misalnya besi yang bukan magnet didekatkan ke magnet, maka magnet elementer pada besi itu akan mengikuti arah medan magnet, arah garis-garis gaya magnet itu, ya. Nah, caranya begini, yaitu misalnya dengan mendekatkan, misalnya ini besi biasa didekatkan dengan magnet, maka magnet elementernya akan terpengaruh oleh gaya magnet di sekitar ini, maka menjadi searah, dan akhirnya kalau sudah searah maka dia akan jadi magnet. Atau begini, dekatkan dengan misalnya uang logam, didekatkan dengan magnet, maka ini akan berubah jadi magnet lama-lama, ya. Nah, sekarang cara yang ketiga yaitu dengan meliliti kawat yang berarus searah, ya, meliliti kawat yang berarus searah. Jadi contohnya begini, paku misalnya, paku besi biasa dililiti kawat, jangan kawat biasa ya, atau kabel kecil yang kecil, bukan kawat bendrat bangunan itu, bukan, ya. Jadi kalau kayak kawat itu, kawat besi yang itu untuk spool itu, ya, yang ada lapisan email itu. Nah, ketika ini dialiri arus searah itu contohnya baterai atau aki, itu harus DC atau arus searah, maka seketika itu dia akan jadi magnet. Jadi dia bisa menarik paku-paku kecil lainnya. Tapi kalau ini putus, maka magnetnya hilang, ya. Nah, ini PR kalian, kamu silakan buat percobaan seperti ini. Cari paku yang gede, kabel yang kecil, dililiti, kemudian baterai. Kemudian cari paku kecil, dia akan menarik apa tidak, ya. Kamu lakukan itu dan direkam dengan kamera HP, ya. Direkam, kemudian videonya kirim ke saya, ya. Itu menjadi tugas proyek kalian. Syukur videonya diedit, dibikin yang bagus, kasih judul, kasih keterangan, ya. Itu nilainya akan lebih tinggi, ya. Silakan, itu semua wajib semua siswa, ya, untuk membuat ini sebagai tugas keterampilan nilai proyek. Oke. Magnet tadi ada 3 cara membuat magnet, ya. Pertama dengan digosok searah, kedua dengan induksi, yang ketiga dengan dengan dililiti dengan kawat berarus listrik. Nah, ada juga cara menghilangkan sifat magnetan. Nah, di magnet itu bisa dihilang dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan cara dipukul-pukul, ya, dipukul dengan palu, ya. Nah, maka magnetnya akan hilang. Karena apa? Mungkin karena dipukul-pukul jadi bergetar, magnet elementernya jadi searahnya berubah, ya, kacau, menjadi kesana kemari. Akibatnya sifat magnetnya menjadi hilang. Cara kedua yaitu dengan cara dipanaskan. Ternyata dengan dipanaskan pun magnet elementernya jadi kacau. Nah, kalau udah kacau maka dia hilang sifat kemagnetannya. Yang ketiga tadi,
dililiti kawat yang diberi arus bolak-balik. Kalau arus arah akan jadi magnet, tapi kalau arusnya arus bolak-balik seperti arus PLN itu tidak akan jadi magnet, karena bolak-balik kan hanya kacau itu. Magnet elementernya jadi kacau. Nah, dipukul, ya, dipanaskan dan dililiti ke arus bolak-balik. Oke. Nah, bahan-bahan yang ada di alam ini memiliki beberapa sifat. Ada yang ketarik dengan kuat oleh magnet, ada yang lemah, ada yang sama sekali tidak bisa ditarik. Maka ada 3 kelompok bahan, sifat magnet dan bahan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Salah tulisannya ya. Ferromagnetik adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya apa? Besi, baja, nikel, kobalt, itu benda yang bersifat ferromagnetik, misalnya tulisannya ferromagnetik. Ini benda-benda ini ditarik dengan kuat oleh magnet. Kemudian kebalikannya ferromagnetik adalah diamagnetik. Itu bahan yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet, namanya diamagnetik. Sedang contohnya ini emas, perak, tembaga, bismut, kaca, keramik, kayu dan lain sebagainya, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang terakhir adalah benda yang bersifat paramagnetik, bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet, ditarik lemah, ya. Lemah itu ya tarik tapi pelan, lemah sekali. Misalnya apa? Magnesium, molybdenum, lithium, lemah. Nah, kemudian bumi pun memiliki sifat magnet, ya. Bumi, nah itu namanya gravitasi, ya. Gravitasi bumi. Nah, bedanya kalau gravitasi itu yang ditarik tidak hanya benda logam saja, tapi semua benda, ya. Kalau tadi kan yang ditarik hanya ada ferromagnetik, ada diamagnetik dan sebagainya, itu kan magnet biasa itu. Tapi magnet bumi itu luar biasa, ya, bisa menarik semua benda, air, ya, tanah. Coba bayangkan kalau bumi nggak punya gravitasi, kamu bisa duduk di atas tanah enggak? Bisa berdiri di atas tanah enggak? Tentunya nggak bisa, pasti melayang-layang badanmu. Kalau nggak ada daya tarik, seperti orang yang pergi ke ruang angkasa itu melayang-layang karena jauh, di sana nggak ada gravitasi, ya. Nah, saya akan terangkan, ini cukup rumit, jadi kamu harus perhatikan dengan cermat. Bumi, sebagaimana kita ketahui, bumi itu punya kutub utara dan punya kutub selatan. Nah, ini kutub utara selatan itu namanya kutub utara bumi secara geografis, ini kutub utara selatan. Nah, di samping ada kutub utara, ternyata bumi itu mengandung magnet, ya, seperti magnet raksasa. Nah, dia juga punya kutub utara dan kutub selatan. Nah, bedanya kutub utara bumi letaknya di selatan sini. Ini kutub utara bumi. Kutub utara magnet bumi, ya. Kutub utara magnet bumi itu letaknya justru di kutub selatan bumi, ya. Kutub selatan bumi secara geografis, dan kutub selatan magnet bumi letaknya di sekitar kutub utara bumi. Nah, saya bilang di sekitar karena tidak persis di atasnya, ini tidak persis, jadi agak menceng gitu. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi, ya. Jadi agak menceng, tidak persis berimpit dengan ini, agak menceng. Jadi ada semacam selisih sudut ini antara. Nah, kompas kan biasanya menggunakan jarum, berbentuk jarum, magnetnya berupa jarum. Maka kompas ini kan punya kutub utara selatan, ya. Ini yang merah itu kutub utara, yang selatan kutub selatannya magnet kompas, ya. Nah, kompas sering dipakai sebagai penunjuk arah karena memang dia akan menunjukkan arahan. Lihat, sebagaimana ketahui kutub yang sama, misalnya utara dan utara akan tolak menolak, ya kan?
Tapi kalau utara dengan selatan akan tarik menarik. Nah, ini kutub utara kompas. Dia akan mengikuti sejajar dengan ini. Kenapa? Karena di sini ada kutub selatan, ya kan? Selatan dengan utara kan akan saling tarik menarik. Maka jarum kompas yang utara akan mengarah ke sini. Karena kenapa? Karena di sini ada kutub selatan magnet bumi. Ya, kan selatan dengan utara akan saling tarik menarik, berbeda jenis. Sedangkan yang kebalikannya di sini ada kutub utara magnet bumi, maka ya dia akan menarik yang kutub selatannya kompas. Ini kan selatan dengan utara kan saling tarik menarik. Nah itu, jadi kompas itu akan selalu mengikuti arah garis-garis gaya magnet ini. Nah, makanya kompas dijadikan sebagai alat penunjuk arah, ya. Misalnya kamu berada di hutan belantara lagi kemah malam hari, kamu kan kalau di hutan kan nggak ada bangunan, adanya pohon-pohon. Ya, ketika malam hari atau siang hari pun kalau mendung nggak ada matahari, kamu bingung arahnya kemana ini. Karena di sana adanya pohon-pohon semua. Kalau di desamu kan kamu bisa niteni karena ada bangunan, tapi kalau di hutan kan nggak ada bangunan, adanya pohon-pohon yang hampir sama. Maka salah satu cara supaya nggak tersesat untuk menunjukkan arah adalah dengan membawa kompas. Kompas itu yang ujung jarum utara akan menuju ke sekitar utara, tapi jangan dianggap persis utara ini ya, agak menceng ya. Pokoknya mendekati utara lah, berarti utaranya sana. Nah, untuk tahu persis tepatnya arah utara bumi sesungguhnya ya dengan mengurangi sudut, namanya sudut deklinasi ya, sudut antara kompas dan ini garis ini namanya sudut deklinasi. Nah, jadi magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Ini membuktikan bumi itu bersifat magnet, ya, karena magnet dengan magnet yang saling tarik menarik. Kalau apa itu kutubnya berlawanan akan saling tarik menarik. Nah, saya beri ilustrasi lagi berupa video ini. Ya. Lihat. Nah, ini sebagai gambaran saja. Nah, besarkan ya. Nah, lihat. Ini saya bawa kompas misalnya. Saya bawa kompas. Kalau kompas saya taruh di sini, di arahnya ini seperti ke sini. Kalau saya taruh sini, di arahnya ke sini. Ini dia akan mengikuti arah medan magnet bumi ini. Ya, lihat jarumnya itu. Jarum merah itu selalu menuju ke utara. Ini kan kutub utara bumi ya. Jadi kalau berada di negara ini, dia arahnya ke sini. Bayangan gitu. Jadi ini menunjukkan arah. Ya. Oh di sini ya begini. Nih, merah jarum utaranya akan ngikutin garis-garis ini. Ya. Makanya kalau kompas di negara ini dia akan mengikuti arah medan magnet bumi. Karena medan kutub utaranya ada di sekitar kutub selatan bumi, berada di sekitar kutub utara bumi, maka dia akan mengikuti. Nah itu, ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Di kompas itu akan menuju selalu mengikuti arah garis-garis hayal ini, garis-garis gaya magnet. Sudah jelas ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang penerapan elektromagnet. Nah, saya tadi magnet yang dibuat dengan cara meliliti kabel yang berarus listrik dinamakan elektromagnet ya. Jadi contohnya tadi paku tadi ya. Jadi magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik namanya elektromagnet. Kenapa dinamakan elektromagnet? Karena magnet itu muncul gara-gara dilewati elektron. Jadi ada elektron yang mengalir itu. Bukan elektromagnet. Nah, sekarang penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembuatan bel listrik.
Zaman dulu Pak Guru sekolah itu untuk memberi tanda pergantian jam pakainya bel listrik. Tiap kelas dikasih alat ini, dia bunyi kering gitu, kering gitu ya. Nah, saya ingin jelaskan cara kerjanya. Ya, ini sederhana supaya kamu memahami. Ya. Memahami, ternyata hanya dengan ilmu itu bisa dibuat untuk membuat teknologi. Salah satunya ini. Ya. Ini lihat, perhatikan. Ini yang bundar ini adalah belnya itu. Kalau dipukul dia bunyi kering. Nah, ini pemukulnya ini. Pemukulnya. Nah, lihat. Ini ada kumparan. Ada kumparan. Kumparan ini ada besi berbentuk U. Besi lunak berbentuk U, kumparan. Kumparan ini dikasih, ini dihubungkan dengan kabel ini. Kumparan itu dihubungkan dengan ini kabel. Oh, bukan kabel, ini plat. Plat itu tipis, bisa elastis, bisa naik turun. Nah, kemudian kumparan ini dia akan nempel ke sini. Sini. Nah, ini ada paku kecil ya, semacam paut ya. Jadi ini ada setrumnya, ini ada baterai ini, ini saklar untuk menyalakan bel ya. Ini kabelnya ke sini, dia berhubungan ke sini, ya berhubungan ke sini, ini ke sini, kemudian ke sini, ini strum, ini nempel. Kalau nempel maka strumnya nyambung. Nah, dia harusnya mengalir ke sini. Ya, jadi misalnya ini baterai ini kan kutub positif, yang kecil kutub negatif. Nah, kalau listrik itu yang mengalir sebetulnya bukan protonnya tapi elektronnya. Elektronnya kan di kutub negatif. Maka untuk menjalankan bel listrik ini caranya gini. Ini elektronnya kan dari negatif ke positif, elektronnya bergerak sini, bergerak sini, mengalir ke sini, sudah mengalir ke sini. Karena dia nempel, ini juga terbuat dari plat yang nempel, ya. Mengalir ke sini dan mengalir ke sini. Karena dialiri listrik, nah ini kembali lagi ke sini, ke kutub negatif. Nah, kumparan ini jika dialiri listrik, dia akan jadi magnet ya tadi. Jadi kumparan yang dialiri listrik dia akan jadi magnet, karena magnet AB ini jadi magnet. Jadi ketika dialiri listriknya dengan cara menyalakan saklar, maka terjadi aliran listrik, dengan sendirinya ini akan jadi magnet. Karena jadi magnet ini terbuat dari apa itu, terbuat dari besi, dia akan ketarik oleh ini. Nah, ketika ketarik maka ini akan mukul loncengnya ting gitu ya. Nah, ketika ini ketarik maka ini ikut ketarik, karena ketarik lepas, tadinya nyambung lepas, ketika lepas setrumnya putus ya kan. Putus berarti kan, kalau putus magnetnya hilang kan. Nah, ketika magnetnya hilang dia dia magnetnya hilang, ini akan kembali nempel ke sini. Nah, jadi kerjanya otomatis, begitu dialiri listrik maka ininya menyala, kumparannya menjadi magnet. Ketika jadi magnet dia akan menarik pemukul ini, karena dia terbuat dari bahannya elastis. Yang ini mungkin besi, logam besi mungkin ya. Yang ini ada kabel ya, ada kabel. Nah, saya ulangi lagi. Ketika ini posisi normal, plat ini nempel ke paku ini, nempel. Ketika saklar dinyalakan, berarti kabelnya terhubung, maka terjadi aliran elektron dari negatif ke positif, ke sini ya, ke sini, dan aliran ke sini. Nah, kalau sampai ke sini, karena kumparan yang dialiri di kawat, dia akan jadi magnet. Nah,
Jadi ketika listrik dia jadi magnet, ketika jadi magnet maka akan menarik ini, menarik pelat ini. Nah, ini terbuat dari logamnya, ya, ketarik. Ketika narik maka dia akan nutuk, gitu, mukul dengan sendirinya. Nah, ketika ini ketarik, maka ini lepas kan, ya kan? Ini lepas. Ketika lepas maka strumnya hilang. Nah, kalau strumnya hilang, ya biasanya dipinjami baterai itu, lepas ujian. Nah, sekarang contoh kedua yaitu penggunaan telepon kabel. Bukan pakai HP ya, teleponnya pakai kabel. Ini kabelnya ini. Ya, jadi misalnya kamu telepon dari rumahmu pakai telepon biasa ke temanmu di Jakarta. Nah, itu ini mic untuk ngomongnya ini. Ini mic untuk ngomong, ini mic untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan suara, ya. Ada dua, ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Perhatikan baik-baik. Nah, ini kabel yang ada di pinggir jalan raya yang terbentang, ya. Ini kabel itu namanya elektromagnet. Nah, perhatikan bagaimana bisa muncul suara, ya, pada telepon kita itu karena ini. Kita mulai dari mana ya? Nah, dari sini dulu ya. Ini mic-nya, mikrofon ini teleponnya, jadi beda. Kalau belum tes ini, maka teleponnya kosong, dianggap tidak lulus. Nah, yang ikut aja belum tentu lulus itu. Oke. Nah, ini ketika orang ngomong, ya, ketika ini mikrofnya orang bicara, maka ini bergetar. Suara itu akan menggetarkan ini. Karbon-karbon ini bergetar. Ketika karbon-karbon ini bergetar, maka akan menghasilkan listrik. Listriknya lewat kabel ini. Ya. Jadi yang mengalir ke sini sebetulnya adalah aliran listrik. Aliran listrik. Nah, listrik yang mengalir ini akan berubah-ubah sesuai dengan suara. Kalau suaranya berubah-ubah, alurnya berubah-ubah. Karena dia akan mengikuti irama itu, irama suara. Kalau suaranya banter, maka strumnya gede. Suaranya pelan, strumnya kecil. Gitu. Nah, aliran listrik yang berubah-ubah itu akan mengalir ke sini. Nah, karena ini dialiri arus listrik, maka dia akan jadi magnet. Nah, ketika jadi magnet, ini ketarik. Karena ini ada apa itu? Ada rangkaiannya, ya, ada mengandung magnet. Jadi kalau ini dialiri saja jadi magnet, karena dari magnet ini ketarik. Nah, magnetnya itu berubah-ubah kekuatannya, kadang gede, kadang kecil. Kalau suaranya besar, maka magnetnya besar. Kalau suaranya pelan, kecil, magnetnya kecil. Itu. Karena harusnya kan kecil yang mengalir. Nah, perubahan medan magnet ini yang berubah-ubah, magnetnya berubah-ubah itu menghasilkan suara. Menghasilkan suara. Jadi suara pada speaker itu karena adanya perubahan naik turun getaran tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, saklar elektromagnet. Jadi saklar elektromagnet itu saklar tidak langsung, tidak seperti saklar pada rumahmu itu saklar biasa. Kalau saklar elektromagnet itu menggunakan magnet. Caranya begini. Ya, ini ada kumparan. Ini dihubungkan ke kabel peserta. Dihubungkan dengan baterai tentunya ya. Kemudian ini ada begas, ring. Kemudian ini ada pemukul, ya. Nah, perhatikan, ketika ini dialiri listrik dengan kabel, ya, maka ketika dialiri listrik DC dia akan jadi magnet. Ketika jadi magnet,
plat besi ini akan ketarik ke sini, sehingga pembelajaran putus. Ya, ketarik. Ketika ketarik dia akan nempel ke sini. Ketika nempel maka jadi ini sebetulnya adalah saklar tidak langsung. Janjinya kita mau membuat ini, menghubungkan antara ini dan ini, ya. Tapi kita nggak langsung pakai tangan dihubungkan, nggak boleh, karena ini mungkin mengandung tegangan tinggi ya, mengandung strum tegangan tinggi. Maka caranya dengan menggunakan itu magnet, jadi tidak langsung dia akan ketarik, maka dia akan nempel ke sini. Ketika nempel maka akan on, strumnya mengalir, ya, karena ketarik. Sebaliknya kalau kita putus, misalnya listriknya kita lepas, saklarnya kita matikan, maka kemagnetan ini kan hilang. Ketika nggak dialiri listrik maka dia hilang. Kalau hilang maka magnetnya hilang, ya. Ketika magnetnya hilang berarti dia nggak narik, dia akan lepas lagi nempel ke sini, ya. Kemudian sampai sini udah paham ya? Saya ulangi, jadi cara kerjanya ini ada A1 A2 itu adalah menuju ke sumber listrik, sumber tegangan, tentunya pakai baterai ya, jangan pakai PLN, jangan. Nah, ini ke sumber arus listrik. Ketika dialiri listrik dia jadi magnet, ketika jadi magnet dia akan menarik ini, logam ini. Ketika ketarik maka ini nempel ke sini, ketika nempel maka strumnya mengalir. Nah, ya, jadi itu untuk menyambungkan saklar sebenarnya, tapi caranya dengan menggunakan kumparan ini untuk tarik gara-gara ada magnet, ya. Nah, itu. Sekarang saya kenalkan pemanfaatan magnet pada bumi oleh hewan. Beberapa hewan menggunakan kemampuan navigasi, ya, kemampuan menavigasi. Sehingga misalnya burung bangau, merpati diterbangkan tinggi jauh dari rumahnya, dia bisa kembali ke rumahnya tanpa bingung, karena dia bisa memanfaatkan gelombang elektromagnet, bukan gelombang, garis-garis gaya magnet. Gara-gara itu. Nah, contohnya adalah migrasi burung. Beberapa burung, ya, seperti burung elang, burung layang-layang, burung blekok gitu ya, yang di sawah gitu ya. Itu sarangnya jauh, dia cari makan jauh dari sarangnya, bisa bermil-mil ya. Tapi ketika sore dia pulang kembali, ya, tidak nyasar. Ketika pagi dia udah sampai ke sawah, ketika sore dia pulang, jadi jaraknya jauh sekali. Nah, ini bisa begitu, kenapa? Karena dia memiliki kemampuan menavigasi medan magnet bumi gitu. Sehingga dia tidak nyasar, dia sebagai penunjuk arah. Contoh yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Pasifik dan Atlantik, ya. Tapi dia kalau mau bertelur, kalau dia mau berkembang biak, dia akan masuk ke sungai di negara-negara yang besar, misalnya di Amerika Selatan itu ada sungai yang besar. Jadi ikan salmonnya akan ke sungai untuk berkembang biak. Ketika berkembang biaknya anaknya udah besar, dia akan mengembara ke Samudra Atlantik dan Pasifik yang jaraknya beratusan mil, ya. Nah, kalau dia mau berkembang biak, dia pulang kembali ke perairan tawar di sungai. Ini contoh pemanfaatan ikan salmon untuk kemampuan dia untuk mendeteksi magnet bumi. Yang ketiga adalah migrasi penyu. Penyu itu ya kura-kura itu ya. Dia bisa mengembara ke pantai timur Florida, Amerika Serikat. Ya. Dan ini jaraknya jauh sekali, itu sampai 12.900 km.
Ya, ini tentunya karena kemampuan menavigasi medan magnet. Contoh ketiga adalah migrasi lobster. Lobster tahu ya, seperti udang itu ya, mahal harganya itu. Ya. Ini mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang jaraknya jauh sekali. Dia bisa melewati pantai Florida menuju laut lepas. Nah, ikan lobster ini juga memiliki kemampuan. Demikian ya, sampai sini dulu karena nanti dilanjutkan kepada materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.